Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya di sini bertugas sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teori formalisme sastra. Sebelum kita berlanjut kepada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Muhammad Rizky. 2. Rara Astiagina Fiutri. 3. Mia Juniardi. 4. Sri Tufilaili. Baiklah, langsung saja pada pembahasan materi. Untuk teman-teman kelompok 4, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi tentang teori formalisme sastra ini. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang teori formalisme sastra. Dalam ilmu sastra, formalisme adalah teori yang digunakan untuk menganalisa karya sastra yang mengutamakan bentuk dari sastra yang meliputi teknik pengucapan, meliputi ritme, rima, akuistik atau bunyi, aliterasi, asonansi, dan sebagainya. Kata-kata formal atau formal word dan bukan isi serta terbebas dari unsur luar seperti sejarah, biografi, konteks, budaya, dan sebagainya. Teori formalis ini bertujuan untuk mengetahui keterpaduan unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut, sehingga dapat menjalin keutuhan bentuk dan isi dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Oke, sekian dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Juniarti sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama. B. Konsep-konsep formalisme. 1. Konsep formalisme tentang puisi. Kaum formalis periode awal cenderung mengidentifikasikan kesusastraan dengan kepuitisan. Puisi dipandang oleh kaum formalis sebagai penggunaan bahasa sastra secara menginti. Definisi mereka tentang puisi adalah susunan tuturan yang kedalamannya terjaring keseluruhan tekstur bunyi. 2. Konsep formalisme tentang prosa. Definisi formalis tentang kesusastraan adalah definisi yang berlandaskan pada sifat perbedaan atau pertentangan. Sifat pertentangan yang terdapat di dalam prosa adalah antara unsur fabula dan unsur sujezat. Fabula merujuk kepada urutan peristiwa menurut masa, sedangkan sujezat menurut tertib dan cara peristiwa itu sebenarnya disajikan dalam kisah. Sujezat mewujudkan kesan depamiliarisasi terhadap fabula, karena ciri gaya khas sujezat tidak diciptakan sebagai alat untuk menyampaikan fabula. 3. Fakta sebagai landasan fabula. Menurut kaum formalisasi Rusia, sujezat di dalam karya sastra prosa pada dasarnya merupakan depamiliarisasi fabula. Fabula sebagai cerita yang dipamiliarisasi di dalam sujezat tentunya dapat muncul tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh hal tertentu. Salah satu hal yang dapat menjadi penyebab munculnya fabula adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau fakta. Itu berarti bahwa fakta dapat menjadi landasan bagi munculnya fabula. 4. Depamiliarisasi. Depamiliarisasi adalah proses perwujudan karya sastra yang merupakan perbedaan atau pertentangan dengan realitas objektif. Depamiliarisasi itu sendiri terwujud di dalam teks sastra berupa sujezat. Sementara itu, menurut Victor Sklopovsky, yang dimaksud sujezat bukan hanya susunan peristiwa-peristiwa cerita, melainkan juga semua sarana yang dipergunakan untuk menyela dan menunda penceritaan, digresi, permainan-permainan tipografis, pemindahan bagian-bagian buku atau kata pengantar, persembahan, dan sebagainya, serta yang ditunjukkan untuk menarik perhatian pembaca terhadap untuk prosa dimaksud. Selebihnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Tufil Laili. Pemateri yang ketiga akan melanjutkan yang telah disampaikan oleh pemateri yang kedua. C. Tokoh-tokoh faham formalisme. Yang pertama, formalisme barat. A. Viktor Sjolovski mengemukakan bahwa sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Para pengarang penyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang ini disebut defamiliarisasi, yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing atau teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. B. Boris H. Hembaum memberi penegasan. Kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi puitik dari kekangan intelektualisme dan moralisme yang diperjuangkan dan menjadi obsesi kaum simbolis. Mereka berusaha untuk menyanggah prinsip-prinsip estetika subjektif yang didukung kaum simbolis yang bersandar pada teori-teorinya. Yang C. Boris Tomaszewski menyebut motif sebagai satuan alur terkecil. Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Pengertian motif di sini memperoleh fungsi sintaksis. Ia membedakan motif terikat dengan motif bebas. Motif terikat adalah motif yang sungguh-sungguh diperlukan oleh cerita, sedangkan motif bebas merupakan aspek yang tidak esensial ditinjau dari sudut pandang cerita. Yang kedua, formalisme Arab. Dalam literatur Arab, formalisme dikenal dengan sebagai ilmu balaghah, yaitu ilmu yang membahas tentang teori menggunakan ungkapan yang indah dalam bahasa. Ilmu ini berlandaskan kepada kejernihan jiwa dan ketelitian menangkap keindahan serta yang kejelasan perbedaan yang samar di antara macam-macam uslub atau gaya bahasa yang digunakan oleh seorang penulis. Kebiasaan mengkaji balaghah merupakan modal pokok dalam pembentuk tabiat sastra dan menggiatkan kembali beberapa bakat yang terpendam. Unsur-unsur balaghah diantaranya adalah sebagai berikut: kalimat, makna, dan susunan kalimat yang memberikan kekuatan, pengaruh dalam jiwa, serta keindahan dalamnya, penggunaan gaya bahasa, dan pemaknaan. Terdapat 3 disiplin ilmu dalam kajian balaghah ini, yaitu ilmu bayan yang terdiri dari tasybih, hakikat, dan majaz kinayah. Yang kedua, ilmu ma'ani dalam kabar dan isya, qasr, fashal, dan washal, musawah dan ijaz, serta idnab. Ilmu badi, muhasinat lafzi, jinas, iktibas saja, muhasinat maknawiyah, tauriyah, tiba, mukabalah, husnut ta'lil. Beberapa ulama ahli balaghah yang karyanya masih dapat dipelajari. Di antara ulama-ulama balaghah ialah yang pertama, Abu Ubaidah Muammar bin Abnu Masna, yang kedua Abu Usman Al-Jahiz, yang ketiga Muhammad ibnu Yazid, yang keempat Abdullah ibnu Mutaz, yang kelima Qudamah ibnu Ja'far Al-Khatib, yang keenam Abu Hasan Ali ibnu Abdul Aziz Al-Jurjani, yang ketujuh Abu Sayyid Hasan ibnu Abdullah As-Sirafi, yang kedelapan Hasan ibnu Bashar Al-Ma'adi, yang ke-9 Muhammad ibnu Umran Al-Marzabani, yang ke-10 Abu Hilal Hasan ibnu Abdullah Al-Askari, yang ke-11 Syekh Ahmad Damanhuri, pengarang kitab Syarahul Yatil Bil Masun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.